Kami sungguh bersyukur jika kami mendapatkan kesempatan yang sangat indah untuk mengenal kepribadian seorang yang bernama Nikodemus dalam segala kelemahannya, yang berani mendatangi Tuhan dan menilai Tuhan, dan tidak tahu bahwa yang di depannya adalah Yahweh, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sini Tuhan, kami juga mau belajar dari Injil Yohanes, khususnya Rasul Yohanes, yang mencatat pertemuan percakapan Tuhan kami Yesus Kristus dengan orang Farisi yang bernama Nikodemus. Tuhan, bawalah supaya kami sungguh semakin mengerti dan semakin tahu arti dari kelahiran baru, sehingga kami mendapatkan bukan hanya mengerti secara pengetahuan, tapi apakah benar-benar kami sudah dilahirbarukan, sudah menerima kerajaan, dan sudah melihat dan juga sudah menikmati dengan memasukinya, bersekutu dengan Engkau di dalam kuasa hadirat kemuliaan-Mu. Dan nanti Kau janjikan bertemu secara mata dengan mata dengan seluruh kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan, karena hanya Roh Tuhan yang memampukan kami menjadi lahir baru. Kami memohon dan kami juga sungguh-sungguh meminta supaya Roh Kudus, Roh yang sungguh-sungguh menguasai hidup kami, memulihkan kami. Kami serahkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan bersama-sama melihat Injil Yohanes, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sebenarnya sampai 21, tetapi saya mungkin bahas sampai hal penting tentang kelahiran baru atau regenerasi, regeneration, dan bukan conversion, bukan hanya pertobatan, tetapi kelahiran baru. Jadi iman Kristen itu iman yang dibawa dan diawali dengan satu perubahan dari hidup kelahiran baru. Jadi bukan yang lain, ya. Nah, kita akan membaca Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan, ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara, ini kita kalau mau belajar apa itu Farisi dan pemimpin agama, khususnya orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang sangat ditakuti dengan orang-orang Farisi sebenarnya, termasuk Nikodemus, karena mereka mempunyai kuasa untuk menurunkan seorang imam, seorang Farisi, dan mereka punya persekutuan, mereka punya tanda petik pengadilan, ya. Nah, saudara, ini sudah pada puncak yang disebut orang Farisi itu keagamaan tertinggi, satu status yang tertinggi. Jadi Nikodemus termasuk dalam kelompok Sanhedrin yang berkuasa menentukan apapun yang ada dalam hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Dan biasanya jumlahnya itu yang pernah diketahui 70 orang atau 72 orang, sekitar itu, ya. Saya lanjutkan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, ya, nanti kita akan bahas tentang apa arti malam dalam teologi Injil Yohanes. Dan berkata demikian, Rabi, kami tahu, we know. Saya tahu berarti dia pribadi. Tapi di sini dikatakan kami, jadi bukan hanya Nikodemus, tapi ada kelompok yang bersama dengan dia
yang sudah mengadakan satu perundingan, satu diskusi, dan Nikodemus itu mendatangi Yesus sebagai utusan dari kami itu. Bisa ngerti ini ya? Rabi, kami tahu. Jadi mereka sudah tahu semua. Orang Farisi semua itu dalam Sanhedrin itu tahu siapakah Yesus. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, jadi hanya guru. Penghormatan Sanhedrin kepada pribadi Tuhan Yesus itu hanya sebatas guru yang diutus Allah. Bukan lebih tinggi dari itu. Ya, perhatikan baik-baik. Dan selanjutnya, seorang guru yang istimewa ini ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kamu guru yang istimewa ini, guru apa? Punya tanda-tanda yang luar biasa. Ya biasanya tanda-tanda itu nabi yang bisa lakukan. Jadi dia guru dan juga dia seorang nabi. Karena memiliki tanda-tanda mujizat. Air menjadi anggur yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, perhatikan saudara, kenapa guru kok bisa berbuat seperti seorang nabi dan bisa melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat yang luar biasa? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada penyertaan Allah. Kalau tidak ada penyertaan Allah, nggak mungkin kamu lakukan itu. Jadi saudara, guru, tanda petik nabi, dan tanda petik lagi adalah penyertaan Allah. Itu sudah diakui oleh Sanhedrin dan seluruh kumpulan orang Farisi bahwa Tuhan Yesus itu sah sebagai rabi, sebagai tanda petik sebenarnya adalah orang Farisi. Cuman Tuhan Yesus tidak masuk dalam lingkung mereka. Dan ini latar belakang yang sangat unik sekali. Ya, satu-satunya pemimpin agama imam yang tidak berada di dalam bait Allah dan berkeliling mengimami dunia itu hanya Tuhan Yesus. Saudara lihat semua agama, imam berada di mana? Masuk ke tempat ibadah mereka. Tuhan Yesus tempat ibadahnya adalah bumi ini. Akan menjadi bumi yang baru, langit yang baru. Jadi kerajaan Allah itu tidak dibatasi tempat ruang seperti ini. Jadi kenapa Tuhan berikan pandemi supaya kita belajar beribadah tidak seperti pikiran kita. Ya, kita bisa beribadah dengan kuasa roh. Kita lanjutkan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi tidak dilahirkan, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau tidak lahir, kamu tidak bisa melihat. Dan itu persyaratan mutlak. Haruskah kita dilahirbarukan? Mutlak. Dan tidak ada pilihan yang lain. Kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, mau memasuki kerajaan Allah, dan mau memasuki kerajaan yang kekal, bersekutu dan hidup bahagia selamanya dengan Allah adalah syaratnya cuma satu. Kamu harus dilahirkan kembali. Dan perkataan dilahirkan ini, saudara, secara kebudayaan tradisi dan semuanya, setiap kelahiran itu adalah sesuatu yang penuh dengan sukacita. Setiap kelahiran itu disambut dengan satu keterbukaan yang luar biasa. Setiap kelahiran itu harus ada nama bagi yang lahir. Betul? Dan diminta Nikodemus untuk berpikir kamu harus lahir kembali. Nah, saudara, ini pengertian yang Tuhan Yesus minta, bukan pengertian jasmania, tetapi spiritual. Apa maksudnya itu? Nah, kita akan bahas. Ya, dikatakan ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Saya tanya. Kerajaan itu satu-satunya kita kalau ada kerajaan itu pasti ada siapa? Kerajaan ada apa? Raja. Kalau ada raja berarti ada rakyatnya. Kalau ada raja berarti ada peraturannya. Dan apa peraturan raja? Ya sabda raja, sabdo pendito ratu.
Jadi ada rajanya, kerajaan dari kata raja menjadi kerajaan. Jadi pusatnya adalah raja. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan baru kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Artinya secara jelasnya kamu tidak melihat aku sebagai raja. Dan kamu hanya melihat aku sebagai orang yang diutus Allah, guru, tanda petik nabi, pembuat mujizat. Tapi kamu tidak melihat kerajaan Allah. Kamu bisa mengakui mujizat-mujizat, kamu tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Kamu menerima mujizat, mengakui mujizat, tidak menjadikan kamu masuk kerajaan Allah. Dan Sanhedrin mengakui itu semua. Dan kenapa gereja menyediakan mujizat sebagai pintu masuk untuk melihat kerajaan Allah? Mujizat tidak membuka kerajaan Allah. Karena Sanhedrin, Farisi seperti Nikodemus percaya mujizat Tuhan Yesus, tapi dia buta. Saudara, ini sangat menggiriskan kondisi iman Kristen zaman sekarang. Diubahkan oleh setan. Seluruh fokusnya itu, saudara dipelintir oleh setan. Dan orang-orang percaya sangat senang sekali ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang di jalan-jalan, kemudian dipamerkan. Saudara percaya atau tidak, agama lain memiliki kuasa mujizat yang sama. Jangan pikir orang Kristen saja bisa bikin mujizat. Setan pun bisa lakukan itu. Tongkat menjadi ular. Orang Mesir, para ahli Mesir, ahli nujum semuanya, bisa menjadikan tongkat jadi ular. Ditulis dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus katakan nanti di akhir zaman akan banyak mujizat-mujizat yang palsu. Yang memakai namaku, tapi mereka tidak mempercayai aku. Dan mereka akan berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat bagimu. Tuhan katakan, siapa kamu? Kamu buta. Kamu seperti Nikodemus. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak melihat kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah itu harus ada mujizatnya. Sudah banyak buku-buku mengajarkan ini. Merlin, satu penulis, baik itu T.D. Jakes, baik itu John Hagee, banyak sekali pendeta-pendeta dari luar negeri yang menuliskan bahwa kerajaan Allah itu mutlak harus ada kuasa mujizatnya. Saya katakan tidak mutlak, karena itu bukan pintu masuk kerajaan Allah. Kalau kamu katakan mutlak, itu persyaratan bahwa kalau ada mujizat baru ada orang bisa bertobat. No, tanpa mujizat pun Tuhan bisa membuka hati manusia bertobat. Dan banyak orang yang tahu mujizat tertutup hatinya dan semakin dekil hatinya. Hai Korazim, hai Kapernaum, hai Betsaida, engkau dicelakai, dikutuk oleh Tuhan, dan semua kota itu mati dan sekarang tidak bisa kamu cari lagi dan tidak bisa ditempati. Kota-kota menjadi kota Kristus, kota misi Kapernaum, tapi dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Begitu banyak mujizat yang aku lakukan, engkau menolak aku, engkau menghina aku. Siapa dia? Anak tukang kayu. Dan sampai sekarang sudah kalau ke Israel cari Kapernaum nggak bisa, cari Betsaida, Korazim nggak ada, sudah dikubur oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan celakalah, itu nggak ada ampun. Perhatikan baik-baik. Perkataan Tuhan Yesus mengatakan celakalah orang yang menjual aku, lebih baik dia tidak dilahirkan. Itu pasti binasa. Siapa dia? Yudas. Saudara pelajari dalam Alkitab. Tapi banyak sekali gereja tidak pernah berkhotbah mengajar kata-kata celaka Tuhan Yesus. Ada nggak? Pernah dengar ada seri celaka Tuhan Yesus? Kasih Allah, banyak. Allah bermurah hati, banyak. Allah murka, Allah akan mengutuk engkau. Takut semua kita. Wah, jangan gini Pak khotbahnya Pak. Nggak ada jemaatnya nanti. Nggak tahu ya. Banyak gereja yang nggak berani, beresiko Pak. Kenapa? Wah, risikonya banyak Pak dalam gereja, banyak sekali Pak, dan bahkan resiko yang nggak pernah kita pikir. Ya, gereja kita bisa tutup Pak. Nah, saudara, kita lanjutkan pasal 3 ayat 4. Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya,
bagaimanakah mungkin? Saudara, perkataan bagaimanakah mungkin itu dalam bentuk pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin gitu loh maksudnya. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya nggak mungkin. Kalau kamu katakan nggak mungkin, ya kamu tidak bisa melihat aku adalah Mesias itu. Kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah karena kamu tidak melihat aku sebagai rajanya. Kamu katakan tidak mungkin, bagaimana mungkin? Ya sampai kapanpun kamu nggak akan tahu siapa saya. Kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Seorang pemimpin agama itu berpikir secara, artinya itu bukan secara dunia ini. Dia harus berpikir secara rohani, dia berpikir secara spiritualitas. Dia pikirannya tuh mendahului pikiran-pikiran orang yang awam biasa. Dia bisa mengenal Allah dalam lingkup dunia roh itu. Tetapi dia berpikir duniawi. Nah ini loh dikatakan oleh Yohanes, ia datang pada waktu malam, memang betul-betul malam, dan malam menunjukkan dosa kegelapan hati yang terdalam. Jadi Nikodemus datang, dikatakan oleh Injil Yohanes malam, dan beberapa kali dikatakan malam, ada sekitar 5 kali perkataan tentang malam, sampai puncaknya adalah malam waktu Kristus mati di dalam kegelapan, dan itu puncaknya. Artinya apa? Jadi Nikodemus datang dengan kegelapan hati, dengan buta rohani, saudara. Dan sudah buta rohani, dia menghakimi Tuhan dan dia menilai Tuhan. Kamu itu cuma guru, kami sudah rapat, kami sudah mengenal kamu, dan kamu sudah teliti. Kamu orang yang disertai Allah, dan kamu bukan Mesias. Sudah berapa kali kita mendengar khotbah Nikodemus, kita nggak pernah terbuka dengan rahasia-rahasia seperti ini. Dan banyak rahasia yang lain. Termasuk tentang ular tembaga itu yang dikaitkan dengan Musa di padang gurun itu. Banyak orang ular tembaga itu Yesus gitu ya. Itu bukan menunjuk kepada Yesusnya, tetapi pada peristiwa kemenangan dalam pergumulan pencobaan bangsa Israel. Yang divinom, yang diracuni, yang dibisai oleh Tuhan. Tahu bisa ular? Dan dibunuh oleh Tuhan. Dan kemudian ditegakkan ular itu. Semua disuruh melihat, dan hanya melihat percaya, Allah memelihara saya, kalau tidak saya mati. Allah menerima saya, kalau tidak saya mati. Hanya beriman begitu saja, melihat itu. Bukan tembaganya itu menyembuhkan kamu, tapi disediakan oleh Musa supaya diberikan satu gambaran untuk menunjuk kepada salib Kristus yang menyembuhkan engkau. Dan itu juga, saudara, tanda ular itu adalah tanda dewa Aspeleus. Beberapa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, guru-guru rabi-rabi semua itu tidak percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu bukan, yang menyembuhkan adalah dewa penyembuh Yunani, yang juga lambangnya sama, tempatnya juga sama. Termasuk kolam Bethesda itu adalah kolam yang berkaitan dengan dewa Aspeleus. Jadi waktu digoncangkan itu bukan malaikat yang bukan, itu adalah dewa. Jadi antara kepercayaan iman rohani, iman orang Yahudi dengan iman orang-orang Yunani itu sama kumpulnya di kolam Bethesda. Maka Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang di kolam Bethesda, dia tidak minta dicuci di kolam Bethesda yang hina, yang paganisme. Dia minta dicuci di kolam Siloam. Nah itu bedanya. Saudara, saya berharap kita bersyukur jika khotbah ini bisa direkam. Saya nggak bisa mewariskan emas, perak, dan semuanya. Tapi saya tahu, saya mewariskan ajaran firman Tuhan yang sudah ditinggalkan banyak orang. Bahkan orang yang mengaku dirinya sangat reformasi sekalipun tidak membahas hal seperti ini.
gereja menunjukkan sebagai gereja Presbyterian, gereja apapun, saudara, mereka tidak pernah terbuka dengan Kristus yang luar biasa ini. Itu satu keprihatinan yang dalam sekali. Apalagi yang tidak dalam jalur Reform, Puritan. Kita berdoa baik-baik. Ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi pemikiran yang secara duniawi ini menutup pintu kerajaan surga. Saudara sudah mengerti ini sekarang. Kenapa kamu tidak bisa melihat aku kerajaan dan kamu tidak bisa melihat aku raja? Karena kamu berpikir secara jasmania, kamu berpikir secara duniawi. Pikiranmu pikiran earthly mind, not heavenly mind. Saudara, ini disayangkan sekali. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, amin, itu bahasa aslinya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ayat ketiga ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, amin, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali itu apa? Dijelaskan Tuhan Yesus pada ayat 5. Dilahirkan, dikatakan di sini, dari air dan roh. Dan ini loh kuncinya. Bukan dilahirkan secara fisik kembali kepada ibunya. Bukan kamu nitis, bereinkarnasi seperti kepercayaan agama-agama. Dan dengan cara-cara yang lain. Jawab Yesus kepadanya gitu ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kunci Christ Center di sini, perhatikan saudara. Khotbah, pengajaran yang kehilangan Christ Center tidak akan menemukan titik ini. Orang berpikir air itu apa? Pemandian, bangkit, wah, dari air. No, itu bukan soal pemandian, soal baptisan, bukan, saudara. Air di sini bukan soal itu. Roh, wah, Roh Kudus datang, bukan, saudara. Saya cari-cari apa sih air dan roh itu, tafsirannya banyak sekali, saudara. Apalagi dari yang tidak bertanggung jawab, yang tulisan-tulisan itu asal nulis gitu ya. Banyak sekali ahli teolog yang asal nulis, yang tidak banyak belajar, dan banyak sekali. Ataupun pendeta-pendeta bikin tulisan, itu banyak sekali, bahkan menyesatkan juga. Saudara, saya kemudian mendapatkan satu penguraian dari beberapa teolog profesor yang dari Westminster, dan beberapa, terus saya banding-bandingkan, terus dengan satu tulisan dan juga satu khotbah dari D.A. Carson. Nah, saudara, kita akan menemukan, ya, saya akan lihatkan kepada orang-orang di rumah. Nah, kita akan menemukan ayat Yehezkiel 36 ayat 25 dan 27. Dan ini kuncinya, saudara. Kalau orang tidak percaya pada perjanjian lama, kamu tidak akan bisa membuka rahasia-rahasia omongan Yesus di dalam perjanjian lama yang sudah dinubuatkan, sudah dikatakan. Maka orang-orang yang tidak mau belajar perjanjian lama, gereja-gereja yang tidak mau melihat perjanjian lama, hanya perjanjian baru doang itu pasti banyak yang kekosongan dalam teologi, kekosongan dalam pengertian, dan banyak sekali akan jatuh ke dalam fanatik dan kesesatan. Karena PLPB itu satu kesatuan, saling terhubung dengan sangat erat sekali dan tidak terpisahkan. Kita buka Yehezkiel, ya, Yehezkiel 36 ayat yang ke-24. Nah, saudara lihat judulnya di atas ayat 1. Nah, itu bagus sekali, saudara. Saudara baca ayat ini berpuluh-puluh kali. Baca terus, saudara akan kagum sekali perbuatan Tuhan di dalam Kristus itu. Wah,
benar-benar membuat orang Israel harusnya sadar menerima Yesus. Tapi kenapa mereka buta? Karena ada selubung Musa, ada selubung Taurat, ada selubung sunat, dan itu harus disingkapkan semua. 2 Korintus pasal 3 ayat 4-6. Nah, saudara perhatikan ya, pembaharuan Israel ayat yang ke-24 ya, ayat 24. Perhatikan baik-baik ya. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Waktu Tuhan serahkan pembuangan 70 tahun menjadi bangsa diaspora. Ya. Ayat 25 gitu ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini loh kuncinya. Kuncinya itu. Air jernih yang akan mentahirkan kamu. Air dan roh. Betul kan? Rohnya mana Pak? Kita baca selanjutnya. Saudara, hanya di Yeskel dijelaskan ini. Saya ulangi, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan engkau. Jadi air itu melambangkan apa? Pentahiran. Bukan baptisan penyelaman. Bukan itu maknanya. Baptisan penyelaman artinya kamu mati di dalam Kristus. Itu artinya. Tapi ini air adalah air pentahiran, pengudusan, penyucian. Ayat 26. Nah ini saudara. Jadi dua unsur air dan roh ini tidak terpisahkan dan tidak boleh diartikan terpisah. Apa maksudnya air dan roh? Air tadi kita sudah tahu, pentahiran. Lah rohnya apa? Nah saudara, ayat 27 ya, 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini loh lahir baru. Lahir baru itu hati yang baru. Bukan hati lama, diutek-utek, direparasi. Terus supaya moralnya baik gitu ya, dididik begini. No, nggak bisa. Harus diganti. Bukan direparasi. Orang mati harus hidup. Nah, itu adalah posisi Injil Yohanes menceritakan kemutlakan antara mati dan hidup, gelap dan terang, diubahkan atau digantikan. Saudara, kamu akan kuberikan hati yang baru. Apa hati yang baru? Apa itu saudara? Dan roh yang baru dalam batinmu, dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, yang lembut, yang tunduk. Jadi siapa yang memberikan hati yang tunduk? Hati saya? No, hatimu keras, melawan Tuhan, terikat dengan dosa, selalu mencari seperti babi, cari lumpur terus. Naturmu natur dalam dosa. Tapi kamu sudah ditahirkan dan kamu diberikan kuasa, kamu diberikan roh yang baru. Dikatakan di sini, hati yang baru dalam batinmu. Nah ini loh rohnya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Seberapa banyak orang yang mengerti tentang regenerasi? Re artinya kembali, diulang. Generasi, generate, general, gen itu artinya manusia pribadi itu, gennya, turunan. Terus ini adalah prosesnya, ration. Jadi diulang, kamu diproses ulang, di reset oleh komputer kan gitu kan. Komputer saya rusak ini, reset aja gitu. Di reset nggak bisa-bisa.
beli baru, Pentiumnya ganti. Ini sudah bukan Pentium lagi, ini bukan Pentium, ini Core Duo. Jadi nggak nyantol. Kenapa nggak nyantol? Semua sistemnya beda. Nggak mungkin Android dipakai oleh iMac, iPhone, karena beda sistemnya. Dan kamu harus apa? Di reset ulang, baru kamu dimasukkan roh yang baru dalam hatimu, dalam jiwamu. Jadi bukan rohmu yang lama. Ayo diajari, kamu jangan menghina orang ya, kamu yang baik ya. Wah, kamu istri itu harus mengerti ini, suami harus mengerti, anak harus begini ya. Saudara, itu semua pendidikan moral, bukan roh Tuhan. Bukan dengan kuat kuasaku, bukan dengan pendidikanku, bukan dengan kekuatan pikiranku. No, Tuhan mengatakan dengan rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Saudara, waktu saya membahas tentang Nikodemus ini, saudara tahu, jadi Nikodemus datang dengan apa? Bukan dengan air dan roh. Dia datang dengan kedagingan. Dia mau menghakimi Yesus. Dia mau menilai Yesus. Dia sedang menghina Allah di depan seluruh Taurat yang dia mengerti. Dia mau menilai dengan Taurat, dengan semua pengetahuan. Dia menilai Allah yang menjadi manusia. Dan dia mengatakan, kamu hanya guru. Dan Tuhan katakan, kamu tidak tahu kerajaan Allah. Kamu tidak tahu siapakah aku. Bagaimana saya tahu? Kamu harus lahir dari air dan roh. Saya percaya Nikodemus pasti mengerti Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Karena dia seorang Farisi, dia tahu semua itu. Dan Tuhan penusuk pikiran jiwanya dan rohnya dengan perkataan air dan roh. Saudara, ini berkaitan dengan perjanjian lama, tapi kita waktu membaca nggak ngerti ini apa ini. Makanya saudara, saya berharap yang ada di gereja ini nanti menjadi seorang pembelajar, pengajar, dan kalau perlu jadi pengkhotbah yang membuka rahasia-rahasia ini. Saya nggak mungkin mikir orang lain di luar, nggak. Yang ada di sini harus berani untuk mengajar hal seperti ini, harus belajar dengan baik-baik. Karena ini ada satu sukacita yang luar biasa, mengenal kebenaran Kristus di dalam firman. Saudara, itu sesuatu yang menyukakan jiwa raga kita, saudara, dan roh kita. Karena tidak semua orang dibukakan rahasia ini. Dan dikatakan jelas sekali ayat yang B itu, 26 yang B. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang keras, hati yang tidak taat. Hati yang taat, hati yang lembut. Jadi kalau orang memiliki firman, air yang menguduskan itu, dan roh dari Tuhan itu, yang memberikan hati yang baru mengubahkan itu semua, maka saudara, waktu firman Tuhan disampaikan, kebenaran itu melembutkan hatinya, bukan mengeraskan. Dia menolak firman itu. Dan pekerjaan Roh Kudus yang paling tinggi bukan berbahasa roh, bukan mujizat-mujizat, bukan saudara, tetapi kelembutan hatimu seperti Tuhan janjikan. Aku akan mengeluarkan hati yang keras, dan aku akan menjadikan kamu hati yang lembut, yang taat pada firman Tuhan. Dan rohmu itu tunduk kepada roh Tuhan. Dengan apa? Dengan pentahiran hidupmu. Jadi ada orang dibaptis. Ingat ya, kamu sudah dibaptis. Sekarang namamu bukan lagi Sujono, tapi namamu John Yohanes. Ya, itu diberitahu. Kamu bukan manusia lama lagi. Kamu sudah Yohanes. Wah, dia ngomong setelah dibaptis dan namanya baru, dia ngomong, wah, aku sekarang Yohanes. Aku sekarang lahir baru. Bukan, saudara. Itu nggak ada kaitannya dengan lahir baru, saudara. Dan gereja memberikan tradisi-tradisi yang tidak pernah menyangkut dan menjelaskan pada jemaatnya apa itu lahir baru. Bukan penggantian nama. Dan ada lagi orang reform yang kebablas.
Oh, kamu masuk gereja saya, wah kamu lahir baru. Edan, saudara. Saya pernah dengar loh orang seperti itu, saudara. Wah, kamu ya dari karismatik, dari Pentakosta, masuk gereja reform, belajar. Wah, kamu lahir baru ya. Edan ini, saudara. Ini sudah kebablasan ini. Saudara, kamu mau reform, kamu mau Pentakosta, mau, tidak ada urusannya dengan lahir baru. Katolik, Reform, Pentakosta tidak melahirbarukan kamu. Embel-embel itu. Tapi orang berantem, oh paling benar siapa? Paling benar Tuhan Yesus. Ngapain kamu susah-susah? Bagaimana kita tahu yang paling bertanggung jawab? Nah, boleh kamu mengatakan paling bertanggung jawab. Yang paling sungguh-sungguh mau murni di hadapan Tuhan. Nah, kamu baru tahu. Itu ada aliran Reform, Puritan, Presbyterian yang belajar dari firman Tuhan. Bukan yang lain tidak tahu. Tapi yang lain tidak bertanggung jawab dan seadanya. Tetapi bukan dia, bukan aliran itu yang menjadikan kamu lahir baru, saudara. Bahkan Billy Graham pernah ditanya, pernah saya terangkan di kesaksian di khotbah-khotbah sebelumnya. Ditanya oleh seorang, kamu sudah lahir baru belum? Billy Graham kaget tuh, kamu gak kenal saya. Kamu tadi ikut kebaktian saya, ikut. 3 hari kamu kebaktian saya ikut. Kamu kok tanya lahir baru? Keliru. Dan Billy Graham menyatakan bahwa kalau saya sudah berkhotbah ribuan tahun di kota-kota besar seluruh dunia, pasti saya lahir baru. Dan itu, saudara, Roh Tuhan menusuk Billy Graham dengan kalimat ibu yang tua orang negro ini. Dia ditusuk dan akhirnya dia waktu pulang dia teringat kalimat itu. Dan ibu itu waktu keluar dia langsung teringat. Dan dia berdoa, betulkah aku lahir baru? Dia menangis luar biasa. Salah mikir, saudara. Oh, kalau pengalaman rohani saya menunjukkan saya sudah lahir baru. Kalau saya baik, saya lahir baru. Bukan, saudara, bukan. Itu bukti lahir baru, betul. Tapi lahir baru bukan itu, saudara. Apa lahir baru? Saudara, dilahirkan kembali dari air dan roh. Orang lahir baru setiap hari hatinya lembut, takluk kepada firman Tuhan, takluk kepada hidup yang mau taat, lembut, dan seluruh sifat Allah itu kamu terus perjuangkan. Kamu sudah diberi kuasa, roh itu menunjukkan kuasa, dan pentahiran hidup itu terjadi karena kamu harus ditahirkan terus menerus dalam hidupmu. Dan kamu punya status apa? Kamu sudah punya batin baru, hati baru, roh yang baru. Jadi saya tanya, Nikodemus dengan segala kepintarannya, teologianya yang paling tinggi, datang pada Tuhan hanya menghakimi Tuhan. Dan itu terjadi dalam seluruh akademis, banyak sekali profesor teologi, para teolog-teolog yang luar biasa menuliskan tulisan-tulisan tentang Injil, tentang Alkitab, semua menghina Tuhan. Banyak sekali yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia biasa, dia Tuhan, dia bukan manusia. Saudara, itu tidak pernah lahir baru. Maksudnya apa, saudara? Saudara, kalau tanpa perubahan, pengubahan, hati yang lama diberi hati yang baru, saudara tidak mungkin lahir baru. Jadi jelas sekali Tuhan katakan ini. Coba lihat ayat 27. Saudara perhatikan, bangsa Israel itu menang perang, bangsa Israel menang dalam pencobaan, bangsa Israel menang dalam apapun, ada penyertaan rohku, kata Tuhan. Tuhan Yesus bisa menang dari pencobaan karena ada kuasa rohku yang mengantar Tuhan Yesus. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam. Artinya diam apa? Membuat hidup tinggal dalam hatimu, dalam rohmu. Roh Allah tinggal dalam rohmu, dalam hatimu, dan hatimu adalah tubuh dan darah Kristus yang sudah dimeteraikan di sana menjadi bait Allah, rumah Allah. Ya. Diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Saudara-saudara berdoa terus-menerus bagi keluarga-keluarga yang kita lihat tidak pernah menyukai firman Tuhan, menghindari firman Tuhan, yang tidak doyan kehendak Tuhan. Artinya, apakah dia sudah lahir baru atau dia sedang terbawa dunia ini? Kita nggak tahu. Tapi tanggung jawab kita, ada perkataan dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau bukan karena Rohku, kamu nggak akan bisa kembali. Bukan karena kita papanya, mamanya, anaknya, dan semuanya, atau karena doa kita, bukan, saudara. Jelas Rohku akan kuberikan diam di dalammu, dan itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Ya, perhatikan. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut. Jadi siapakah di sini yang menjadi subjek yang memberikan kuasa, mengatur, memelihara, dan membuat kamu mampu melakukan itu semua? Rohku. Saudara, ada seorang pemimpin gereja yang sangat luar biasa berbahasa roh. Dan kemudian saya lupa itu di Surabaya. Orangnya ganteng sekali, kaya, saudara. Saudara, kelihatannya lembut sekali, tasnya tuh perlintik, tasnya tuh kalau nggak salah 80 juta. Mereknya itu Biot atau apa, saya lupa. Orang ganteng, wah saya diantar, makan gitu. Wah saya dari apa ini, penglihatan, penampakan dan penampilan, wah ini kayaknya orangnya sudah rohaninya bagus, pelayan gereja gini. Saudara, saya mendengar kabar dia cerai. Dan waktu istrinya bercerita, saudara tahu, hampir tiap hari itu digebuki, saudara. Jadi mata saya itu melihat orang rohani sangat salah, saudara. Kita berpikir orang ini baik, yang melayani saya gini. Nggak taunya di belakang itu, siapa bisa menilai seperti itu, saudara? Gak ada yang tahu. Rohmu dengan roh Tuhan yang tahu. Tapi seluruh orang yang dekat dengan kamu, keluargamu, akan tahu kamu itu bagaimana. Taat enggak? Tunduk enggak? Lembut enggak? Ada perubahan dalam hidupmu enggak? Atau kamu dikuasai dengan kemarahanmu, dikuasai dengan kebencianmu, dikuasai dengan dendam, dikuasai dengan rasa kerakusan, ketamakan itu? Seperti Isabel dan Yoab, atau raja-raja yang jahat-jahat itu. Raja Ahab. Wah, saudara, itu raja yang kejam-kejam itu kan. Dan itu dikuasai. Apakah mereka tidak mengerti Taurat? Mereka mengerti, mereka tahu semua, mereka beribadat. Dan tiap minggu raja-raja itu beribadah ke Bait Allah, ke Yerusalem, ke Maha Suci. Mereka datang sana untuk memberikan persembahan melalui imam-imam. Raja-raja itu melakukan semua. Dan Tuhan katakan, aku binasakan kamu. Buat apa ibadah mereka? Aku jijik melihat ibadahmu. Saudara, kenapa? Perhatikan, saudara. Nikodemus datang di dalam kemalangan. Dan kenapa perempuan Samaria dengan dosa yang besar itu datang siang hari? Injil Yohanes ingin memperlihatkan kita, orang yang terang di dalam dunia begitu gelap di hadapan Allah. Orang yang gelap di hadapan dunia begitu terang di hadapan Allah. Orang yang unggul di dalam dunia, Tuhan katakan, kamu bodoh, kamu tidak berpengetahuan, kamu buta rohani. Tapi orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa, teologi yang luar biasa, hatinya menepuk dadanya berdoa, Tuhan, aku seorang yang berdosa, pemungut cukai, berdoa dengan luar biasa, dia tahu dosanya. Tuhan katakan, hatinya begitu terang. Bukan karena status orang sejahtera mengenal Tuhan tambah baik, no. Orang kaya tambah baik, orang sehat tambah baik, no. Orang pintar seperti Nikodemus, teologianya semakin ngerti Tuhan, no. Siapa yang menjamin? Dikatakan firman Tuhan, Rohku akan kuberikan diam dalam hati. Saudara, gereja ini tidak mencari orang pintar, orang kaya, atau orang bodoh, enggak. Kami berdoa, kami mencari orang-orang yang
diubahkan Tuhan dengan air dan roh. Dan kita bersyukur jika saudara semua punya kerinduan yang luar biasa dan saudara sudah bisa melihat kerajaan Allah, bukan seperti Nikodemus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan lanjutkan Yohanes pasal 3 yang terakhir ya, ayat yang ke 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ini metafor pertama, gambaran pertama. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu lawannya. Jadi ada dua ya. Jadi satu ini ya. 7. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa kamu heran-heran? Karena itu cara yang alamiah di surga. Dan gak ada sesuatu yang mengherankan. Apalagi kamu pemimpin roh, pemimpin spiritualitas. Ayat 8. Nah ini yang kedua. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Ini rahasianya. Engkau mendengar bunyinya. Angin bertiup kemana ia mau. Kita nggak tahu dia mau kemana. Dari mana angin itu? Yang kita tahu cuma satu. Apa? Mendengar suaranya. Bisa mendeteksi orang itu lahir baru atau tidak. Engkau mendengar suaranya. Engkau mendengar hasilnya. Engkau mendengar buahnya yang baik, pasti pohon baik. Engkau mendengar. Dan dikatakan di sini, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikiannya halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Luar biasa, saudara. Ya, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia udah terbuka belum? Dia sudah ngerti belum? Tambah buta, tambah gelap dia, tambah dijelasin Tuhan, tambah gak ngerti dia. Loh, kok bisa orang rohani tambah gak ngerti? Kenapa emak-emak itu yang jualan di pinggir gereja GPPS kok bisa terima Tuhan Yesus? Orang pinter seperti profesor kok menolak Tuhan Yesus? Bukan soal pinter bodohnya, saudara. Bukan karena dia tukang becak, bukan karena dia tukang jualan nasi goreng dan kemudian orang yang punya pabrik luar biasa bisa ngerti lebih baik daripada. No, nggak ada hubungannya. Karena Tuhan yang memberikan hatinya, rohnya diubahkan. Saudara, ini sangat mengerikan loh kalau kita tahu firman Tuhan seperti ini. Jadi jangan coba-coba dengan kuasa dunia ini engkau mau mendatangkan kelahiran baru. Itu urusannya dengan roh Tuhan. Bukan kamu, tapi ku berikan. Dan jelas sekali, engkau tidak tahu kemana ia pergi, kemana ia datang. Dan itulah tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, ada satu perkalimat Tuhan Yesus. Apa artinya lahir baru? Lahir dari air dan roh. Di mana hartamu ada, di mana kamu? Di situ kamu cari, di situ kamu berada. Di situ hatimu. Dan Tuhan mengatakan, di mana aku berada, kamu berada. Nah, ini dinamakan air dan roh. Nah, saya tanya saudara, tiap hari kita kemana? Kita memasuki pentahiran hidup dengan kuasa roh Tuhan itu, atau kita hidup seperti Nikodemus? Bagaimana mungkin? Bukan berarti kita menjadi pasifisme, bukan saudara, tapi kita diberi tanggung jawab luar biasa oleh Tuhan. Saudara kalau tahu kenapa bangsa Israel itu menguasai seluruh jagat ini, sampai hari ini seluruh pengetahuan itu semua dipegang oleh orang Israel. Sampai masa depan, mobil listrik dan semuanya itu yang pegang mereka semua loh. Keunggulan ini, Indonesia itu sangat pingin sekali Tesla itu buka pabrik di sini. Pingin, kepingin. Kenapa? Wah, jadi luar biasa, diberkati luar biasa. Bayangkan saudara. Tapi yang dipilih India. Dan sekarang India kena masalah yang besar sekali. Tiap hari hampir 5.000 orang mati. Saudara berpikir seperti itu dan diberkati seperti itu. Saya tanya sekarang, kita berkata bahwa wah,
Kalau saya hidup dengan kudus, ditahirkan oleh Tuhan, dengan kuasa dari roh Tuhan, saya tanya, apa hasilnya? Saudara tahu? Tuhan taklukkan seluruh kehidupan di dalam kuasa tangan anak-anak kerajaan Allah. Dan itu janji Tuhan. Karena kita tidak pernah berpikir seperti itu, sehingga kita di dalam kelemahan. Kenapa? Karena kita tidak membuka air dan roh itu. Kalau kita melihat itu semua, maka orang-orang dunia Eropa, dunia Amerika, dunia orang-orang yang luar biasa itu semua adalah dipengaruhi dengan etos kerja Protestan, iman Kristen yang luar biasa. Kenapa? Bertanggung jawab dengan ilmumu, dengan pikiranmu, dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk dunia, untuk menolong manusia. Kamu diberkati Tuhan luar biasa. Sampai Arab takluk kepada Israel dan meminta Israel untuk melindungi mereka. Kok bisa negara begitu besar minta Israel lindungi? Karena takut diserang oleh Iran dan semuanya. Karena ada nuklirnya. Mereka lari kepada Israel. Kok nggak lari kepada yang lain? Mau lari kemana? Yang lain nggak bisa apa-apa? Ke Indonesia. Apalagi? Bisa apa kita? Karena teknologinya nggak ada. Sudah kemarin saya dapatkan foto yang luar biasa. Itu pesawat perang yang sudah disiapkan Israel. Itu ada ribuan pesawat. Dan ada ratusan pesawat yang gede seperti siluman. Itu fotonya ada semua. Mereka siap untuk apa? Barang siapa yang menghantam Arab dan sekutunya yang bersama dengan Israel, itu langsung dihabisin semua. Dan sudah disetujui oleh PBB. Nah, saudara perhatikan. Jadi walaupun bangsa Israel yang sampai sekarang tidak menerima Tuhan, saudara tahu, hidup dalam berkat Tuhan itu masih mengalir dengan luar biasa. Apalagi gereja Tuhan. Karena kita tidak melihat kerajaan Allah, kita tidak mau hidup dalam air dan roh itu, dengan kuasa roh angin itu, kemana dia mau pergi, kamu dengarkan firman Tuhan, kamu amini firman Tuhan, kamu hidup dalam ketaatan, kamu gak akan berpikir, tiba-tiba, loh kok saya di sini, kenapa saya diberkati ini, kenapa saya di sini? Saudara, itu semua karena kasih Tuhan kepada umatnya, kerajaannya. Dan Tuhan tidak akan dipermalukan di bumi ini. Orang-orang Kristen terlantar semua. No, percaya itu tidak. Saudara, yang membantu semua itu adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita datang pada waktu siang, seperti perempuan Samaria itu, datang dengan dosanya terbuka dan ditelanjangi Tuhan semua. Kenapa Nikodemus tidak bisa ditelanjangi? Karena dia menutup dirinya dengan kemekahannya, dengan pengetahuannya, dengan penghakimannya. Bayangkan Allah yang akan menghakimi kamu, menentukan kamu binasa atau tidak. Kamu hakimi dia, kamu nilai Yesus, kamu cuman guru, walaupun kamu punya kekuatan luar biasa, mujizat dan penyertaan Tuhan, kamu hanya guru. Dan Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa arti semua itu, kamu tidak melihat kerajaan Allah, kamu tidak mengerti. Dan Nikodemus ditulis dalam Alkitab 3 kali. Yang pertama ini, yang kedua di dalam pengadilan Sanhedrin itu, Nikodemus mengatakan, haruskah orang tidak membela diri? Haruskah menurut Taurat diberikan haknya untuk berkata-kata, untuk menyangkali kalau itu bukan dan kalau itu dia tidak salah? Dan terbukti di pengadilan agama, pengadilan negara, Tuhan Yesus tidak bersalah. Kenapa harus dihukum? Kenapa harus mati? Yang ketiga, waktu Yesus mati, Nikodemus dengan Yusuf Arimatea yang sudah bertobat, yang tahu kerajaan Allah, membawa minyak untuk meminyaki tubuh Kristus. Dan indah sekali, saudara. Akhirnya Nikodemus tahu artinya air dan roh. Dan waktu dia meminyaki tubuh Yesus, bayangkan, saudara, God is dead, Allah mati. Betul? Sudah tidak ada harapan lagi. Saya percaya waktu mereka mengurapi Tuhan Yesus yang jadi mayat itu, mereka penuh dengan tangisan yang luar biasa. Seolah-olah gelap dunia ini. Aku sudah percaya, kenapa kamu mati? Aku mati karena kamu harus percaya. Bukan meragukan kepercayaanmu, aku mati, memang aku harus mati supaya kamu mendapatkan hidup itu. Setelah itu dia meminta kepada raja untuk menurunkan
dan kemudian memasukkannya ke dalam kubur. Itu Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Dari dia mulai menilai Tuhan dan kemudian dia mulai tunduk, dia melayani Kristus, melayani Allah yang sejati, Allah yang menjadi manusia menyelamatkan. Dan itu perubahan yang luar biasa. Dan dia punya resiko-resiko dan dia akhirnya diusir dari Sanhedrin. Karena ditanya, memang kamu dari Galilea? Kok bela-bela dia? Memang kamu orang Galilea? Dan di situ kalimat itu artinya apa? Kamu sudah tidak layak di sini. Dan resiko itu semua dia tanggung. Dia tetap melayani Yesus. Dan itulah lahir baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika kami mengerti lahir baru itu. Bukan karena perubahan nama kami, perubahan hidup kami dari miskin menjadi kaya. Itu artinya lahir baru. Perubahan nama kami menjadi nama yang lebih rohani, atau karena persekutuan, karena keanggotaan gereja, karena aliran-aliran gereja, atau karena perbuatan-perbuatan pengalaman rohani yang hebat seperti Nikodemus. Kami sungguh kecil, kami sungguh tertipu dengan hidup kami sendiri. Kami hari ini mendengarkan bahwa Roh Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan melalui firman di dalam Kristus yang dijelaskan sudah dikenapi. Air itu mengalir dalam hati kami